Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga semua Anda dalam keadaan sehat serta bersemangat di hari ini. Penuh kasih sukacita Tuhan. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Antonius Yuni Wimarta ECM atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Yuni. Dan saya Benaret Marita akan menemani Romo Yuni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa Romo Yuni yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Damai, apa kabar Marita? Baik Romo. Gimana kabar baik, gimana setelah menyambut paus? Wah, sukacita sekali Romo. Ya, gimana? Sempat foto bareng nggak? Enggak Romo. Bagaimana Romo sendiri? Tapi senang sekali kami dapat tugas membagi komuni. Oh iya. Sedikit banyak bisa memandang langsung wajah paus. Wah, luar biasa. Iya. Saya bangga banget sebagai orang Katolik di Indonesia, beliau datang mengunjungi kita di Indonesia. Iya, puji Tuhan sekali Romo ya. Ya, senang sekali rasanya. Senang sekali ya, bangga banget ya. Selamat jumpa teman-teman para penggemar, pencinta Oase Rohani Katolik. Jumpa lagi dengan saya Romo Yuni CM. Ya. Puji Tuhan. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Yuni. Para pemirsa, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan hening dan mengarahkan hati dan kita hening sejenak. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas hari yang baru dan indah ini. Engkaulah sumber cinta kasih seluruh umat-Mu. Hadir kini dalam persamaan kami, para pencinta Oase Rohani Katolik dalam perjamuan sabda dan santapan jiwa kami. Semoga sabdamu menjadi kekuatan bagi kami untuk berziarah menuju kepadamu dengan mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Berkatilah kami semua dan para rekan yang membantu kami demi terselenggaranya acara yang agung dan mulia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Nah, pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan hari ini diambil dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 Korintus 8 ayat 1-7, bab 11 sampai dengan 13. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang baru dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun baik bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya, dan kita hidup karena Dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan ini. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai persembahan berhala.
karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah, padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu, karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah, dan dengan demikian engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku untuk selama-lamanya, aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikalah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38 yang akan disampaikan oleh Romo Yuni untuk kita semua. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarlah perkataanku ini, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka."
Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Saudara-saudari sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yuni untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Marita, senang sekali ketemu lagi di Iya, sesi ini. Dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik, Keuskupan Agung Jakarta. Dan dimanapun Anda semua berada, jumpa lagi pada saat ini. Apalagi kita juga masih hangat dengan memori kita ketemu Bapak Paus Fransiskus yang sangat baik, yang rendah hati, yang bijaksana, dan pula guru kita. Beliau adalah pengganti Santo Petrus di masa ini. Nah, para pemirsa, kita barusan mendengarkan pembacaan firman yang pertama dari surat pertama Paulus kepada umat di Korintus, ya, dan juga Injil Lukas. Saya akan mengajak teman-teman untuk sejenak mengerling, ya, bagaimanakah konteks orang-orang Korintus kala itu. Jadi kota Korintus adalah kota yang ramai, kota perdagangan, kota bisnis, kota politik, ya, dan juga datang dari berbagai macam suku bangsa, gitu Marita. Dan pula kota itu juga pernah dihancurkan. Jadi memang ya itulah konteks pada waktu itu. Nah, kala itu pula banyak orang-orang yang bermunculan aliran-aliran kepercayaan, aliran-aliran keagamaan, sekte-sekte yang mengajarkan macam-macam. Nah, kala itu Marita, kala itu ada dua golongan, ya, dua golongan orang-orang yang orang-orang yang pertama ialah yang mengimani Kristus. Tapi ada pula golongan yang tradisional. Orang-orang yang masih memegang kepercayaan nenek moyang mereka. Nah, ini. Lalu mereka rame-rame, ya. Mereka rame-rame ribut, ya. Lalu mereka menjadi cukup ramai, ya, konflik-konflik sana, konflik sini. Dan demikian Paulus kala itu
memberikan suatu pengajaran demikian. Pertama ialah soal orang yang suka membaca buku, gitu ya. Suka mendengarkan ceramah, ya, lalu pengetahuannya bertambah. Tapi jangan lupa pengetahuan itu masih bersifat umum, ya. Jadi orang yang banyak pengetahuan belum tentu beriman, karena orang hanya tahu tingkat level intelektual. Banyak banyak kutipan, banyak bacaan yang telah dibaca, hanya berhenti pada level pengetahuan. Jadi belum sampai pada relasi dengan Kristus. Nah ini. Nah, orang beriman berarti orang yang ada relasi, ada hubungan timbal balik. Setelah orang mendengarkan pewartaan Injil Santo Paulus, lalu mereka berrelasi dengan Tuhan Yesus Kristus, lalu ada sambungan. Disitulah iman. Maka mereka lalu membentuk sebuah persekutuan yang namanya gereja. Sementara itu mereka yang tradisional, lalu mereka masih kekeh pada pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya. Lalu muncullah istilah yang namanya ya berhala. Nah ini menganggapnya sebagai berhala karena ini kaitannya dengan soal makanan, soal barang, ya. Nah, berhala-berhala inilah yang juga bisa sampai hari ini pun masih menjangkiti banyak orang hingga hari ini. Dan juga bahwa walaupun orang beriman, kala-kala masih tersentuh, bisa terpengaruh dengan berhala-berhala ini. Nah, soal makanan, ya toh, makanan itu dianggap sebagai berhala karena daging ini orang dianggap sebagai orang yang ya tidak beriman karena dia tidak mentaati hukum Taurat, semacam itu. Sementara di tempat lain orang juga merasa terganggu, ya, karena ini memang berhala ini sangat-sangat memberi pengaruh kepada keimanan. Gitu, Marita. Lalu berikutnya ialah berhala-berhala ini lalu berkembang sekarang ini. Dan sama zaman sekarang ini bisa berkembang. Siapa tahu berhala ini tidak hanya berupa makanan, ya, makan daging atau hiburan, atau yang sekarang ini yang yang marak itu berhala-berhala yang namanya HP. Iya, gadget ya. Tidak jarang orang itu begitu bangun pagi, apa yang dibuat? Yang dipegang ialah HP. Bukan berdoa, bukan bersyukur kepada Tuhan, bukan kitab suci yang dibaca, tapi WA yang masuk. Iya. Itu ya. Nah ini kalau kita nggak berhati-hati, ini menjadi berhala-berhala baru, berhala modern kita. Atau juga orang yang suka hobinya makan, pokoknya harus makan, makan dan makan. Orang Jawa bilang melek moto, melek mangan. Nanti begitu mata terbuka, selalu pikir jadi cari makanan. Nah, inilah yang kiranya perlu kita waspadai pula. Kita di zaman sekarang ini tidak jarang pula masih bisa tersentuh berhala-berhala modern ini. Gitu, Bu Marita. Ya. Ya, terima kasih Romo. Bagaimana caranya agar kita dapat menghindari berhala-berhala modern itu, Romo? Seperti gadget atau televisi atau makanan. Tapi begini, pertama-tama ialah bahwa kita harus pertama-tama menyadari bahwa kita sudah pernah dibaptis. Ya, dia. Begitu kita dibaptis, maka kita menjadi manusia baru. Manusia Kristus. Dalam diri kita tidak lagi diri kita yang tinggal, tapi Yesuslah yang tinggal dalam diri kita masing-masing. Maka hari demi hari, ya, setiap saat kita perlu selalu berpaut pada Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, kalau begitu kita mesti ada waktu untuk Tuhan.
Misalkan bangun pagi ya, kita mencoba ya, ini latihan rohani ya, Marita, bahwa kita mencoba sebelum membuka HP, ayo kita menyapa Tuhan Yesus, bersyukur atas hari baru ini. Kedua, juga kita pula berdoa supaya hari ini aku bisa menjadi seperti Kristus, perkataanku, tindakanku, perbuatanku, sikapku, sehingga akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Nah, baru kemudian boleh buka HP, tapi jangan lama-lama. Ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan tidak terlupakan. Tidak jarang pula kita ini larut dalam berhala-berhala baru ini, lalu pekerjaan tertunda, pekerjaan lalu menjadi tidak fokus. Nah, itulah yang kiranya salah satu yang pentingnya lah, jangan sampai kita melupakan Tuhan ya. Jangan sampai kita jatuh pada berhala baru itu. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan HP itu dengan cara yang tepat dan tidak melupakan Tuhan ya Romo. Iya, betul ya. Iya. Baik ya. Dan pula memang sebetulnya HP itu juga tidak jelek ya. Karena apa, kita dari HP udah bisa buka kitab suci ya toh? Bisa buka e-Katolik, bisa buka kita siaran kita ini Oase Rona Katolik kan juga bisa dibuka dengan HP. Iya, Romo. Jadi saya tidak menafikan ya, tapi kita harus ada waktu untuk Tuhan Yesus. Begitu bangun pagi, maka kita lalu mendahulukan Tuhan Yesus. Sebelum istirahat pun kita juga berdoa, bersyukur atas hari ini. Aku sudah jadi berkat Tuhan bagi sesamaku. Jadi dengan demikian maka kita bisa meminimalisir ya, maka bisa membedakan mana yang berhala, mana yang inti, di mana kita semua adalah orang Katolik sampai kapanpun juga. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita hentikan dahulu perbincangan kita di bagian pertama ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita masih ditemani oleh Romo Antonius Yuni Wimata CM. Dan saya Benat Marita akan menemani Romo Yuni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan usul, saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Yuni untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Ya, baik, terima kasih Marita. Senang sekali ketemu di sesi kedua ini. Para pencinta Oase Rohani Katolik, kita menginjak pada sesi kedua dari Injil Lukas. Nah, kita tahu bahwa Anda dan saya itu mempunyai pengalaman macam-macam. Kita punya teman, kita punya rekan kerja, teman sekampung, teman sekantor, teman sekolah dulu, macam-macam ya. Di kampung juga demikian. Banyak hal yang kita alami, kita lewati dengan berbagai macam kerjasama yang baik, juga komunikasi yang mestinya baik, tapi akhirnya menjadi muncul ketegangan dan akhirnya lalu bisa menimbulkan gesekan-gesekan, akan jadi ya pertengkaran, perselisihan, bahkan lalu orang mengatakan wah itu musuhku gitu ya. Nah, ternyata Yesus pun menasihati ini bahwa ternyata pengalaman semacam ini juga dialami, udah terjadi pula pada zaman Yesus kala itu. Nah, Yesus mengatakan, dengarkanlah perkataanku ini, kasihlah musuhmu. Saya nggak tahu teman-teman
di rumah apakah punya musuh atau enggak? Iya. Marita punya musuh enggak? Nggak ada. Iya. Memang kala-kala kita ini merasa nggak punya musuh, malah seringkali dimusuhi ya. Iya. Dimusuhi. Entah itu 1-2 orang atau kelompok dan sebagainya. Nah, lalu Yesus itu menasihati, kasihlah musuh-musuhmu. Jadi poinnya ialah tentang kasih. Jadi mengasihi itu adalah sebuah sikap batin di mana aku mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh. Nah inilah yang ya sering kala-kala kita merasa, gimana aku bisa mengasihi musuhku? Iya. Oh, dia pernah nyakiti hatiku, dia pernah merugikan keluargaku, dia pernah mencoreng, mempermalukan aku di depan umum, gitu ya. Atau telah merugikan usahaku, ya, telah membuat aku menjadi hancur-hancuran. Gimana mengasihi musuh atau orang yang pernah menyakiti hatiku? Nah inilah momen yang penting untuk kita sadari bahwa Anda dan saya ini adalah sudah menjadi manusia baru. Memang berat, sulit untuk mengasihi musuh. Sulit dan berat untuk menolong orang yang pernah menyakiti hatiku. Tetapi ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Tidak hanya mengatakan, tapi juga mengalami. Kita bisa bayangkan Yesus bagaimanakah dia selama dia berkiprah di depan banyak orang. Dia adalah putra Allah yang hidup. Dia menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih. Tapi itu juga mengalami hal-hal semacam itu. Dicemooh, dimaki-maki, ditolak, pokoknya serba luar biasa. Tapi ternyata Yesus ini bisa melewati saat-saat yang sulit. Kenapa? Karena dia itu menampilkan Allah yang berbelas kasih kepada setiap orang, termasuk orang-orang pendosa, termasuk musuh-musuh kita. Nah sekarang bagaimana kita yang masih berada di dunia ini? Ini adalah latihan rohani untuk bisa memprioritaskan diri. Betapapun aku adalah murid-murid Yesus. Betapapun aku adalah telah mengenakan manusia baru, manusia Kristus, maka aku berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Nah ini, jadi bisa tetap berbuat baik walaupun orang-orang itu memusuhi kita. Menolong, meringankan beban ketika musuh kita ini mengalami kesulitan. Nah ini banyak kita alami ya. Apalagi di Indonesia kan, itu ya, kita orang-orang Katolik itu, seringkali dipersuka, dipersulit, bahkan juga dimusuhi. Ya. Masalah kecil jadi besar, gereja dibakar, rumah dirusak, dan sebagainya. Tapi toh kita tetap tidak melakukan perlawanan secara fisik. Nah inilah hebatnya ya menjadi orang Kristen itu ialah melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Melakukan perlawanan dengan berbuat baik. Melakukan perlawanan dengan menolong orang yang miskin, yang sakit, yang menderita. Apalagi dulu orang itu menyakiti hatiku, merugikan kita. Tapi tetap kita memberi kesempatan untuk berbuat baik pula. Dan ini banyak loh Marita. Banyak dulu yang memusuhi kita, mereka lalu menjadi akrab dengan kita. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa Allah itu ternyata ada dalam lubuk hati orang Kristiani. Dulu kita dimaki-maki, ternyata kita lalu diterima dengan baik. Nah ini. Juga Yesus juga memberikan nasihat pula, kalau ada orang menampar pipi kirimu atau kananmu, berikan pipi yang lain. Nah ini. Inilah sebuah latihan rohani di mana kita semua memang diajak menjadi seperti Kristus. Kita jangan mudah menghakimi orang. Ya, inilah.
Jadi para pemirsa, Anda sekalian dan saya memang sama-sama orang Katolik masih mempunyai waktu untuk latihan-latihan seperti apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, itulah Marita yang ingin saya katakan bahwa mengasihi musuh itu memang sesuatu yang perlu kita lakukan. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, banyak ya. Iya. Kalau kita hanya memperhatikan yang menyapa kita, banyak. Tapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan pada kita, itu baru namanya Katolik. Iya. Itu baru namanya orang Kristiani yang baik. Nah itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita dapat dengan ikhlas mengasihi orang yang telah menyakiti kita, Romo? Ya. Jadi gini, memang seringkali kita ini terbelenggu di sana. Kita masih ingat pengalaman dulu ketika dia memaki-maki kita, sakit hati ini. Tetapi jangan lupa, Yesus pun menghendaki ini. Jadi belajar untuk mengikhlaskan betapapun dia itu adalah saudara kita. Mungkin kala itu dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Tapi, nah ketika kita berada di momen tertentu, nah kita bisa menjadi bangga, kita orang Katolik bisa mengampuni, bisa memaafkan, bahkan orang yang bisa mengampuninya lah orang yang bisa memberi kesempatan dia untuk menjadi orang yang baik, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, jadi memang untuk belajar ikhlas, mungkin kita perlu juga untuk latihan ya hening atau meditasi ya, meditasi ketika kita mau tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tarik nafas dulu ya toh. Ternyata tidak jadi marah. Kenapa? Mungkin dia nggak tahu apa yang dia katakan. Atau juga aku orang Katolik, aku orang beriman. Nah ini. Maka senyapang itu kita juga bisa pula sebagai warga gereja Katolik, kita ini diajak untuk bisa memahami setiap orang itu sebesar apapun kesalahannya, betapapun dia adalah saudara kita. Kita perlu memberi kesempatan dia untuk baik lagi. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan Injil hari ini, Romo? Oh ya, baik. Para pemirsa, saya menghubungkan antara bacaan pertama tadi ya dengan bacaan Injil hari ini. Pertama ialah Paulus itu ketika berkunjung ke Korintus, ya, itu dia memberikan suatu pesan supaya orang itu sungguh-sungguh bisa memilih yang terbaik. Ya. Yang kedua ialah kita sebagai orang Kristiani, ya, kita ini mesti bisa berusaha menyerupai Kristus. Tidak hanya wajahnya, tapi sikap batinnya, kasihnya, pengampunannya, solidaritasnya ya, dia sungguh-sungguh dia juga menjadi guru dalam hal bersolidar ya, tidak hanya kasihan pada orang yang kesulitan, tapi kita juga bisa membantu. Nah inilah yang mau dikatakan dalam Injil ini supaya kita ini bisa pertama-tama menerima betapapun dia itu adalah saudara kita, bisa membantu, dan akhirnya orang itu pun akan menerima kita. Ternyata orang Katolik itu orang yang sungguh-sungguh tangguh ya, yang sungguh-sungguh tahu bisa menempatkan diri sebagai warga dimanapun berada. Nah itulah Marita yang mau saya katakan bahwa Yesus ini mengingatkan pada kita semua bahwa kita mesti berupaya sekuat tenaga menyerupai Kristus. Seberat apapun, selama kita ada kemauan, pasti ada jalan. Kita bisa mengampuni,
bisa pula menerima siapapun yang pernah bersalah pada kita. Itulah kedewasaan sebagai orang beriman. Ya. Itu. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Antonius Yuni Wimata ECM dan saya Benedict Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yuni. Baik para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan setelah kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih, sabdamu adalah pelita bagi langkah laku kami, dan sabdamu pula yang menggerakkan kami untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang menyerupai Kristus, baik perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami. Ya Allah Bapa kami, setelah kami Kau perkenankan membaca, merenungkan, dan menyelami sabdamu, maka kami menjadi mengerti dan memahami sabdamu yang menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Semoga kami yang berhimpun bersama di Oase Rohani Katolik ini, kami mampu menjadi terang bagi hidup kami dan menjadi cahaya bagi sesama kami yang kami jumpai setiap hari dimanapun kami berada. Berkatilah kami agar mulai saat ini kami selalu berjalan dalam terang sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dengan permenungan kitab suci di Oase Rohani Katolik ini, kita semua beserta keluarga, karya dan usaha kita diberkati oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih ya. Makasih ya. Senang sekali jumpa lagi ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.